Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai peminatan jurusan ilmu gizi. Makhluk hidup dalam kehidupannya tidak terlepas dari makanan. Agar dapat memberikan energi yang optimal bagi tubuh, makanan yang kita konsumsi perlu diperhatikan kandungan gizinya. Makanan yang sehat adalah makanan yang bergizi seimbang. Konsep makanan bergizi seimbang ini dipelajari dalam sebuah ilmu yang bernama ilmu gizi. Ilmu gizi memberikan pengetahuan mengenai hubungan makanan dengan kesehatan untuk menghasilkan pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kecerdasan, dan kehidupan yang optimal. Salah satu cabang dari ilmu gizi adalah gizi olahraga. Gizi olahraga secara khusus membahas bagaimana hubungan antara pengelolaan makanan dan kinerja fisik yang bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran, pertumbuhan, serta pembinaan prestasi olahragawan. Jadi, sesuai namanya, gizi olahraga ini mengutamakan pola pengaturan makan atau diet untuk para atlet agar dapat menghasilkan energi yang optimal saat bertanding. Pengaturan makan ini dapat meliputi pra, saat, maupun pasca pertandingan. Adapun tujuan dari pengaturan gizi bagi para atlet diantaranya adalah: yang pertama, menetapkan dasar-dasar penyusunan menu, pemilihan bahan, dan pengolahan makanan untuk atlet. Yang kedua, penyediaan makanan yang memenuhi kebutuhan energi dan zat-zat gizi makro maupun mikro sesuai dengan ukuran tubuh, aktivitas, dan program latihan dari tiap jenis olahraga. Yang ketiga, memberi konsultasi dan pendidikan gizi baik secara formal ataupun informal terhadap atlet, pelatih, maupun penyedia diet bagi atlet. Yang keempat, pemantauan dan penilaian terhadap status gizi atlet. Yang kelima, pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan makanan atlet. Yang keenam, untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik individu atlet mengenai kesehatan, olahraga, gizi, pilihan makanan, dan berat badan, serta komposisi tubuh. Dan yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan stamina dalam aktivitas atau olahraganya, atlet membutuhkan bahan bakar yang cukup untuk tubuhnya setiap hari. Begitu besar peranan asupan yang bergizi seimbang dalam optimalisasi prestasi atlet, menunjukkan sisi lain dari seorang ahli gizi yang selama ini mungkin dikenal masyarakat awam hanya sebatas profesi yang bekerja di rumah sakit. Lebih lanjut, untuk mencapai hasil yang optimal, maka selain kombinasi diet yang tepat, perlu juga didukung oleh konsistensi dan komitmen dari atlet untuk mematuhi diet tersebut. Kemudian, cabang ilmu gizi yang kedua adalah gizi klinik. Gizi klinik mempelajari tentang hubungan antara makanan dan kesehatan tubuh manusia, termasuk mempelajari zat-zat gizi dan bagaimana dicerna, diserap, digunakan, dimetabolisme, disimpan, dan dikeluarkan dari tubuh. Tujuan gizi klinik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari manajemen sistem penyelenggaraan makanan institusi atau rumah sakit. Yang kedua, mempelajari manajemen asuhan gizi klinis pasien rawat inap dan rawat jalan dengan sistem PAGT. Yang ketiga, mengimplementasikan konsep dan prinsip PAGT kepada pasien di rumah sakit. Yang keempat, melakukan screening gizi pasien pada berbagai kasus penyakit. Yang kelima, melakukan asuhan gizi klinis kepada pasien rawat inap dan rawat jalan dengan pendekatan sistem PAGT, mulai dari asesmen, analisis masalah gizi, diagnosis gizi, terapi diet, hingga monitoring dan evaluasi. Yang keenam, melakukan konsultasi gizi pada pasien rawat inap dan rawat jalan di rumah sakit. Yang ketujuh, melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam rangka melakukan asuhan gizi. Yang kedelapan, menjelaskan peran gizi berdasarkan daur kehidupan. Yang kesembilan, melakukan penilaian status gizi dengan cara yang baik, benar, dan sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang dihadapi individu, khususnya pada kondisi sakit. Yang ke-10,
menerapkan pendekatan modifikasi gaya hidup, khususnya edukasi pola makan dan penerapan gizi seimbang dalam usaha promosi dan prevensi penyakit terkait gizi. Yang ke-11, menerapkan prinsip-prinsip ilmu gizi dalam penata laksanaan penyakit terkait gizi atau peresepan diet. Yang ke-12, menerapkan prinsip komunikasi efektif dalam menyampaikan penjelasan terkait pola makan gizi seimbang baik kepada orang sehat maupun sakit tertentu dengan bahasa yang dimengerti pasien, santun, baik, dan benar. Yang ke-13, menjelaskan manajemen gizi pada upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif komunitas. Dan yang terakhir, mengidentifikasi masalah gizi dan merumuskan rencana solusi pemecahan masalah. Salah satu ilmu yang dipelajari dalam gizi klinik adalah penilaian status gizi. Penilaian status gizi menjadi kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang ahli gizi, karena dalam proses asuhan gizi klinik, seorang nutrisionis perlu mengetahui status gizi individu untuk bisa menentukan terapi diet yang tepat bagi pasien atau klien tersebut. Penilaian status gizi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Penilaian status gizi secara langsung meliputi 4 penilaian sebagai berikut. Yang pertama, antropometri. Antropometri dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter antara lain umur, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar pinggul, dan tebal lemak di bawah kulit. Yang kedua, klinis. Didasarkan atas perubahan yang terjadi pada jaringan epitel atau superficial epithelial tissues seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Yang ketiga, biokimia. Penilaian status gizi secara biokimia dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh antara lain darah, urin, tinja, hati, dan otot. Yang keempat, biofisik. Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode yang melihat kemampuan fungsi, khususnya jaringan, dan melihat perubahan struktur dari jaringan. Umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti buta senja epidemik atau epidemic of night blindness, dan cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap. Sementara penilaian status gizi secara tidak langsung meliputi sebagai berikut. Yang pertama, survei konsumsi makanan. Suatu metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga, dan individu. Yang kedua, statistik vital. Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan, dan kematian akibat penyebab tertentu, dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi. Yang ketiga, faktor ekologi. Pengukuran faktor ekologi dipandang sangat penting untuk mengetahui penyebab malnutrisi di suatu masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program interferensi gizi. Nah, gimana teman-teman? Sekarang udah tahu kan beberapa cabang dari ilmu gizi? Sekian penjelasan mengenai beberapa peminatan jurusan ilmu gizi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.